Halo kreator pemula, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tema pembahasan kita pada kesempatan video malam hari ini yaitu tentang bagaimana sih tips ataupun cara agar video kita itu banyak viewersnya, banyak penontonnya. Nah, kebetulan saya di bulan April ini di channel saya yang satunya lagi itu sudah mendapatkan ini dia ya, achievement 1 juta viewers atau 1 juta tontonan di channel saya yang satunya lagi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan disclaimer, saya di video ini ataupun di channel ini bukan untuk menggurui teman-teman, bukan untuk mengajari teman-teman. Karena di channel ini tujuan saya tidak ada lain hanya untuk sharing-sharing pengalaman saja, tukar pengalaman saja. Nah, di sini teman-teman saya sudah ada rangkuman. Ini versi saya ya, versi saya, karena setiap YouTuber yang sudah punya pengalaman tentu mereka juga punya tipsnya masing-masing, tidak persis sama dengan kreator-kreator yang lain. Nah, berdasarkan pengalaman dan analisa saya, kurang lebih ada sekitar 5 tips yang bisa kita maksimalkan agar video-video kita itu mendapatkan viewers yang banyak, mendapatkan penonton atau tontonan yang banyak juga. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan dan harus kita maksimalkan, tips yang pertama yaitu ini dia ya, thumbnail yang menarik. Nah, ini salah satunya adalah thumbnail yang menarik, teman-teman. Jadi kalau misalkan thumbnail kita itu tidak menarik bagi penonton, bagaimana mungkin video kita itu akan diklik? Meskipun misalkan konten kita isinya itu berkualitas, isinya itu banyak sekali manfaat dan gunanya bagi penonton. Tapi kalau misalkan thumbnailnya itu tidak ada kata-kata yang menarik, atau misalkan gambarnya tidak menarik, mana mungkin penonton akan mengklik video tersebut. Nah, oleh karena itu yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah thumbnail dulu ya. Nah, thumbnail yang menarik itu teman-teman yang gimana sih? Nah, banyak sekali macamnya, banyak sekali unsur-unsurnya. Setidaknya ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat atau merancang suatu thumbnail, teman-teman. Yang pertama, keunikan. Ya, suatu thumbnail itu bisa diklik oleh calon penonton kalau misalkan thumbnailnya itu ada unsur keunikan. Hal-hal yang unik itu disukai oleh banyak penonton dan tentunya harus sinkron juga ya dengan isi konten kita. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang aneh. Nah, ketika kita melihat suatu thumbnail video, misalkan di thumbnailnya itu ada hal yang aneh, ilustrasi yang aneh, atau sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Itu juga bisa menarik perhatian calon penonton. Nah, kemudian thumbnail yang menarik yang berikutnya yaitu yang mengandung unsur hal-hal yang baru, yang belum pernah dibahas oleh orang lain, yang belum pernah dibahas oleh kreator yang lain. Itu juga bisa mengundang klik dari calon penonton. Nah, kemudian unsur yang berikutnya yang bisa mengundang klik dari calon penonton dari thumbnail kita itu adalah thumbnail yang misalkan ya mengandung hal yang dibutuhkan banyak orang. Misalkan tentang suatu tutorial, tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu yang memang banyak dibutuhkan orang. Itu juga bisa mengundang klik dari calon penonton, teman-teman. Kemudian unsur yang selanjutnya yang dapat kita rancang dalam membuat suatu thumbnail adalah ini dia ya, kualitas gambar. Nah, kualitas gambar ini bisa juga mengundang klik dari calon penontonnya. Misalkan gambarnya itu sinkron dengan isi kontennya dan sinkron dengan judulnya, kemudian juga sinkron dengan kata-kata di thumbnailnya tersebut. Nah, itu juga termasuk kualitas gambar. Kemudian kualitas gambar juga bisa misalkan hasil dari ya perangkat ataupun alat yang digunakan. Misalkan handphonenya ataupun kameranya mungkin resolusinya yang sangat bagus, yang sangat tinggi, itu juga bisa menghasilkan kualitas gambar yang jernih, yang bagus, yang menarik. Tapi itu bukan satu-satunya faktor penentu ya teman-teman. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya yang bisa mengundang klik dari calon penonton adalah ini. Nah, takjub atau bikin penasaran. Ya, sesuatu hal yang membuat orang itu takjub atau bikin penasaran, itu juga bisa mengundang klik daripada calon penonton. Nah, oleh karena itu thumbnail ini jangan dipandang sebelah mata ya teman-teman. Ini penting juga. Namun tidak selamanya juga thumbnail merupakan satu-satunya penentu untuk mendapatkan klik ataupun juga tontonan dari penonton. Karena ada juga
video yang thumbnailnya misalkan cuman screenshot aja atau capture saja, tidak ada kata-katanya, tapi penontonnya banyak. Ya, itu jangan kaget ataupun jangan heran. Mungkin di sisi lain, menurut penonton, gambarnya itu gambar yang mungkin unik, atau misalkan baru, atau aneh, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang bukan satu-satunya penentu, tetapi mayoritas kebanyakan penonton itu akan mengklik suatu video yang thumbnailnya itu memiliki unsur-unsur seperti yang saya sebutkan tadi. Itu diantaranya versi saya berdasarkan pengalaman saya. Begitu ya teman-teman, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu buatlah judul yang menarik. Nah, selain thumbnail, judul juga merupakan salah satu unsur penentu bagi penonton untuk mengklik dan menonton video kita. Nah, oleh karena itu, agar judul kita menarik dan juga mengundang klik dari calon penonton, maka usahakan judulnya itu adalah sinkron dengan thumbnail dan juga konten. Ya, jadi harus sinkron, harus nyambung. Jangan sampai misalkan thumbnailnya itu gambarnya memancing, kemudian kata-katanya kata-kata tentang memancing, tetapi judulnya membahas tentang cara memasak sesuatu masakan. Tentu itu nggak nyambung, dan kemungkinan yang nontonnya pun nggak akan banyak teman-teman, karena nggak nyambung antara thumbnail dan juga judul. Jadi harus sinkron atau nyambung. Itu yang pertama tentang judul yang menarik. Kemudian unsur yang kedua ya, untuk judul yang menarik adalah tidak boros kata-kata, atau gunakanlah kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan, yang merangkum antara isi kontennya dengan juga thumbnailnya disatu padukan dalam sebuah judul. Nah, itu pentingnya merangkai suatu judul dalam video yang kita upload di channel YouTube kita, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ya, unsur suatu judul yang bisa menarik calon penonton bisa juga menggunakan angka-angka ataupun juga hierarki, bilangan ataupun tingkatan. Nah, contohnya misalkan 10 cara mendapatkan uang dari internet. Nah, itu adalah judul yang menggunakan angka-angka, hierarki ataupun juga tingkatan. Nah, kemudian tips yang berikutnya teman-teman, yaitu intro yang singkat atau seperlunya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman videonya ada intronya, menggunakan intronya, usahakan intronya itu tidak terlalu panjang. Oleh karena itu, saya kadang-kadang kalau intro itu cuma sekitar 5 detik, 6 detik ya, tidak lebih dari 10 detik, tapi kadang nggak pakai intro juga. Karena ada juga penonton ataupun juga viewers yang tidak suka dengan sebuah intro, atau tidak suka dengan intro yang terlalu panjang. Karena tidak sedikit juga penonton YouTube itu yang ingin to the point-nya aja, langsung pada kontennya, langsung pada pembahasannya. Oleh karena itu, pada tips selanjutnya saya tulis di sini to the point ya, langsung pada pembahasan. Jangan terlalu banyak bertele-tele, jangan terlalu banyak ngalor ngidul ya. Jadi to the point bagi sebagian penonton itu sangat disukai, karena bisa jadi kalau misalkan intronya kepanjangan, penonton yang nggak suka, mereka langsung skip aja, mereka cari video yang lain dari channel yang lain. Nah, kemudian tips yang selanjutnya ya, yaitu pancing penonton. Ini juga perlu. Nah, bagi kita, bagi kreator pemula, mendapatkan penonton yang banyak itu ya memang menjadi salah satu tantangan. Nah, oleh karena itu, salah satu upayanya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara trik memancing penonton. Nah, oleh karena itu kita harus mengontrol kalau misalkan video kita itu dalam 3 hari misalkan, atau dalam 4 hari belum menembus 100 penonton atau belum menembus 100 viewers, kita harus menggunakan teknik memancing penonton. Nah, untuk memancing penonton itu ada beberapa triknya, ada beberapa tekniknya. Apa saja? Yang pertama yaitu menggunakan teknik upload video. Nah, teknik upload video ini saya temukan atau saya dapatkan dari channel-channel konten kreator tentang YouTube ya. Ada Brian Tutorial, kemudian ada Instant Tutor. Mereka yang menyampaikan manfaat teknik upload video. Dan setelah saya praktekkan ya memang ada manfaatnya, ada dampaknya teman-teman. Nah, itu adalah upload video. Seperti apa sih teknik upload video? Saya tidak berani menjelaskan terlalu panjang lebar karena itu adalah hak dari orang yang menemukan teknik upload video. Ya, silahkan cari di video-video yang lain, di channel yang lain tentang upload video. Nah, kemudian
untuk memancing penonton selanjutnya, yaitu dengan cara kejar 100 viewers pertama, kejar 100 viewers awal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan dalam waktu 3 hari video kita itu penontonnya masih belum mencapai 100 penonton, nah maka kita bisa berupaya untuk memancing penonton. Nah, untuk bisa kejar 100 penonton pertama ini memang kita memerlukan perangkat yang lain. Misalkan kita perlu 2 handphone, atau misalkan ada laptop, ada PC, atau bisa menggunakan handphone anggota keluarga kita, bisa pinjam punya orang tua, punya adik, punya kakak. Nah, seperti apa sih teknik kejar 100 penonton pertama? Berikut ini saya sampaikan, ini saya praktekkan ya teman-teman. Nah, pastikan handphone ini adalah handphone yang berbeda dengan handphone yang digunakan untuk nge-YouTube ya, untuk upload video YouTube, yang mana di HP tersebut ada email YouTube kita, ada akun YouTube kita, itu jangan digunakan, tapi gunakan handphone yang lain. Nah, ini kebetulan saya ada 2 handphone, jadi saya gunakan handphone yang satunya lagi. Nah, seperti ini, kita masuk di YouTube, kemudian kita masuk di pencarian, nah, kemudian cari judul video yang berkaitan dengan judul video kita. Nah, saya praktekkan, saya akan mencari misalkan ciri-ciri channel yang sehat dan berkembang. Nah, setelah masuk kita cari nih video kita yang mana. Kalau udah ketemu seperti ini, kita klik, kita tonton video ini. Ya, usahakan minimal menonton selama 3 menit. Atau misalkan sampai akhir durasi. Kalau sudah selesai menonton, kemudian saya hapus ini histori tontonannya. Setelah beberapa menit kemudian saya tonton lagi ya, seperti yang saya lakukan tadi di awal, dan saya lakukan kurang lebih 3-5 kali dalam 1 hari untuk 1 handphone. Kalau misalkan ada lebih dari 1 handphone ya itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Nah, itu adalah cara mempraktekkan untuk kejar 100 viewers pertama. Setelah mencapai 100 ya biarkan saja, karena biasanya kalau udah mencapai 100 viewers pertama, biasanya video kita itu nanti akan muncul di beranda orang lain, dalam artian sudah bisa direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kemudian teknik memancing penonton yang berikutnya menggunakan mesin pencarian. Nah, ini sebetulnya sama saja dengan teknik mencapai 100 viewers pertama, kurang lebih sama seperti itu ya. Nah, jadi kita mencari judul video kita ya dengan cara mengetik judul video kita. Setelah itu kita tekan tombol pencarian. Jadi jangan mencari nama channelnya, tapi judul dari video kita. Kalau misalkan judul video kita sudah muncul videonya di beranda YouTube, nah maka itu sudah memiliki data algoritma yang nyambung ya. Ketika orang mencari suatu tema, suatu judul, maka judul video kita masuk dalam rekomendasi YouTube tersebut. Direkomendasikan oleh YouTube untuk ditawarkan kepada calon penontonnya. Nah, teman-teman semuanya, kelima tips ini ada outputnya. Apa saja itu outputnya ataupun juga feedbacknya bagi channel kita, bagi video kita. Nah, ini dia. Nomor 1 dan nomor 2 itu outputnya ini. Outputnya adalah rasio klik tayang. Jadi kalau misalkan thumbnail kita menarik, kemudian judul video kita menarik, kemudian video kita itu diklik oleh penonton, maka akan menghasilkan rasio klik tayang yang tinggi. Nah, itu pentingnya merangkai atau merancang sebuah thumbnail dan juga judul. Nah, oleh karena itu untuk merancang sebuah thumbnail dan juga judul ya memang kita harus berusaha belajar untuk bisa terus mengembangkan kreativitas kita. Nah, oleh karena itu jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Kalau misalkan video kita itu menurut kita itu thumbnailnya kita sudah berusaha bikin thumbnail yang menarik, judulnya kita udah berusaha merangkai kata yang menarik, tapi kok penontonnya sedikit aja ya. Nah, itu jangan pesimis, jangan mudah putus asa, bersabar saja. Karena dengan seiring berjalannya waktu, insya Allah video-video kita juga akan banyak penontonnya. Karena suatu video itu untuk mendapatkan penonton yang banyak, ada yang sekaligus dapat penonton banyak, ada juga yang perlu waktu. Karena saya pun mengalami ya, video saya yang sudah diupload beberapa bulan yang lalu, ternyata kesininya baru banyak penontonnya. Awal-awalnya tidak begitu banyak. Nah, itu juga harus kita pahami ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian tips yang nomor 3 dan juga nomor 4, ini outputnya atau feedbacknya ini adalah rata-rata durasi tonton dan juga jam tayang.
Jadi kalau misalkan intronya seperlunya, kemudian pembahasannya to the point, tidak terlalu bertele-tele, nah maka video kita itu berpotensi ditonton dari detik pertama sampai minimal ya detik ke-60 ataupun misalkan setidaknya sampai menit yang ketiga. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan durasi tonton minimal 30 detik sampai dengan 3 menit, maka itu sudah bisa masuk jam tayang. Dan rata-rata durasi tontonnya akan semakin meningkat. Nah, kemudian kalau yang kelima ini ya, baik itu dengan upload video atau misalkan kejar 100 viewers pertama atau menggunakan teknik pencarian di mesin pencarian, nah maka outputnya itu akan menghasilkan ini dia ya, rekomendasi YouTube. Karena kalau misalkan judul video kita itu sering dicari di mesin pencarian, sering diketik oleh orang, cari judul yang nyambung dengan judul video kita, maka video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Kemudian juga upload video juga itu bisa mengundang rekomendasi YouTube. Baik, itulah ya teman-teman kreator pemula, kurang lebih ada 5 tips agar video kita itu banyak yang nontonnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita sebagai kreator pemula. Apabila ada yang sudah berpengalaman terkait dengan bagaimana sih agar video kita itu banyak penontonnya, nah silahkan sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman kreator pemula untuk subscribe ke channel Forum Kreator Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.